Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalan, saya Rosabella Cynthia dengan NIM 219030226 dari kelas C1 pagi. Kali ini saya akan membagikan video tentang buku kerja KWU 2 yang membahas mengenai buku kerja 10 dan 11. Yang pertama kita bahas yaitu buku kerja KWU 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Yang pertama, penanaman modal. Yang kedua, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi, dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi, equity capital, penyertaan modal, creative sources, sumber-sumber kreatif. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi mempunyai karakteristik yang saya pilih tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capital diidentifikasi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliated venture company. Inisial public offering diidentifikasi, tipe dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mengatasi kendala pinjaman. Yang kedua, diverifikasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga, monitoring. Keempat, pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan raca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yang pertama teman dan keluarga, kedua jaringan langganan peer-to-peer, yang ketiga organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Selanjutnya yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi memiliki karakteristik yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka dengan sedikit atau tidak sama sekali. 3. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. 4. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Small Business Innovation Research dan Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi memiliki karakteristik yang pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Selanjutnya, kerja 11, diidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran.
Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran, yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Yang kedua, kinerja pesaing. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan. Yang keempat, tren dan perkembangan pasar. Yang kelima, pasar baru dan berkembang. Yang keenam, profitabilitas. Yang ketujuh, angka penjualan. Jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, pemasaran jarak jauh. Potensi pasar baru dan kontribusi pasar pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yaitu e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yaitu functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kedua, managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Kedua, investigasi peluang pemasaran. Yang pertama, peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Dapat mencakupi yang pertama, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, dan pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau Feature, Advances, dan Benefit dari produk, mengubah modal atau menambahkan ukuran baru. Yang kedua, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk. Yang keempat, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Yang kelima, bahaya pada kondisi operasi normal. Yang keenam, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Selanjutnya, standarisasi dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial. Diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yang pertama, pemotongan harga, yang kedua, periklanan ekstensif. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu quick win topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yaitu manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan risiko merek. Perubahan organisasi. Untuk layanan basis, pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi yaitu struktur fungsional organisasi. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber dayanya yaitu staf tambahan, peralatan,
biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakannya yaitu staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi.